Selanjutnya kita akan menuju ke Yogyakarta, ada Andri Prasetyo di sana. Silakan, Andri. Ya, selamat pagi Ebony dan juga pemirsa dari Biro TV One Yogyakarta dan Jawa Tengah. Kita memiliki dua informasi pilihan untuk Anda, di mana yang pertama ini ada seorang nenek berusia 80 tahun, warga Tengaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, yang tertipu uang palsu hingga mencapai 5 juta rupiah. Korban bernama Ngatemi, warga berusia 80 tahun yang setiap hari berjualan kerupuk karak di Pasar Kembang Sari, Tengaran, menjadi korban penipuan oleh dua orang pria tak dikenal hingga 5 juta rupiah. Peristiwa ini berawal dari korban yang bertemu pelaku di jalan saat akan berangkat ke pasar. Pelaku yang saat datang tanpa melepas helm dan jaket langsung membeli beberapa kerupuk karak korban hingga total pembayaran mencapai Rp75.000. Setelah membeli kerupuk, pelaku pertama meminta kepada korban untuk menukar uang dari pecahan Rp100.000 ke pecahan yang lebih kecil dengan jumlah hingga Rp3 juta dengan alasan untuk membayar tukang. Hal yang sama juga dilakukan pelaku kedua yang datang tak berselang lama dari pelaku pertama. Saat ini korban hanya bisa pasrah dan uang pembayaran ke penyetor kerupuk karak ditolak lantaran semua uang yang didapat Ngatemi adalah uang palsu. Ya, informasi kedua datang dari Purworejo, Jawa Tengah, di mana ada sepasang suami istri yang diduga melakukan penipuan dan penggelapan uang milik puluhan jamaah umroh. Dana yang disetor oleh puluhan korban ini mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Berikut informasinya. Sepasang suami istri, masing-masing Antono dan Siti Nurungaini asal Purworejo dan Kebumen, akhirnya ditangkap polisi. Keduanya meraup uang hingga miliaran rupiah dari penipuan dan penggelapan uang puluhan jamaah umroh. Suami istri itu memanfaatkan momentum pengajian di sebuah pondok pesantren di Kutoarjo, Jawa Tengah, dengan menawarkan ibadah umroh langsung berangkat tanpa harus menunggu. Dalam menjalankan aksinya, keduanya mencatut nama PT Impresa Media Wisata di Purwokerto sebagai tenaga freelance marketing perusahaan penyedia jasa ibadah umroh tersebut. 31 orang sudah menyetor biaya umroh masing-masing sebesar 35,5 juta rupiah. Dana jamaah yang dikumpulkan tersangka mencapai hampir 1 miliar rupiah. Namun hingga 6 bulan berlalu, satu pun jamaah itu tak kunjung diberangkatkan. Pelaku mengaku uang jamaah umroh itu dia putar untuk bisnis trading. Yang bersangkutan ada melakukan penipuan umroh fiktif lagi. Jadi untuk sementara korbannya ada 31, kerugian kurang lebih hampir 1 miliar. Uangnya Pak, ya uangnya Bapak kemana ini? Uangnya sebagian untuk memberangkatkan jamaah yang tercatat. Enggak, uang sekarang yang disita. Iya. Tapi di keterangan Bapak di kripto. Itu sebelumnya. Ya. Ya, itu sebelumnya. Tapi ada di kripto. Saya kripto atau apa itu saya tidak paham karena saya diajak teman untuk masuk itu. Berarti main trading. Tapi bukan saya menjalankan sendiri, beliau yang menjalankan, saya mengikuti karena dia menjanjikan kalau sekian untuk sekian bulan bisa menyelesaikan. Menurut polisi, tersangka juga menggunakan uang jamaah baru untuk memberangkatkan jamaah umroh sebelumnya. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Edi Suryana, TV One mengabarkan.
Ya pemirsa, demikian tadi informasi dari Biro TV One Yogyakarta dan Jawa Tengah. Kita kembali ke studio. Ebony. Baik, Andri, apakah hingga hari ini masih ada korban baru yang melapor ke kepolisian dan berapa jumlahnya? Ya Ebony, memang hingga saat ini kepolisian dari Polres Purworejo Jawa Tengah masih terus mengumpulkan informasi terkait korban penipuan umroh ini, karena memang kasus ini sendiri terjadi pada akhir tahun lalu hingga Januari tahun 2023. Ini baru menyasar satu kelompok dari jamaah pengajian di salah satu pondok pesantren. Polisi masih terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap apakah ada korban lain dari kelompok lain yang juga menjadi korban penipuan umroh ini. Karena memang hingga saat ini baru ada laporan dari kelompok dari jamaah pengajian di salah satu pondok pesantren di Kutoarjo tersebut. Ebony. Baik, terima kasih Andri Prasetyo melaporkan langsung dari Yogyakarta. Sebelumnya juga ada Wanasari dari Medan, Sumatera Utara.